Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Hilangnya Hati Ibu Mertua, bagian kelima karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Ren, maksud kamu apa? Apa Teteh nggak tahu kalau di desa ini ada seorang psikopat yang suka bunuh mertua jahat? Ia tampak santai saat mengatakan hal tersebut. Aku segera menutup telinga anakku, lalu menggendongnya ke kamar. Neng Almira tidur ya, biar kakinya cepat sembuh. Ia mengangguk, lalu berbaring di sebelah adiknya. Setelah itu aku kembali menemui Reni dan Teh Jamila. Ren, kamu kalau ngomong di depan anak-anak itu disaring, jangan asal ceplos aja, kataku. Psikopat itu gak mengincar anak-anak, dia hanya mengincar mertua jahat. Wajah Reni tampak datar saat mengatakan hal tersebut. Sementara aku dan Teh Jamila seketika menatap penasaran ke arahnya. Maksud kamu apa, Reni? Jadi kamu tahu siapa pembunuh ibu? Teh Jamila menatap tajam ke arahnya. Seketika wajah Reni memucat, lalu tertunduk. Tidak, Teh. Aku hanya sempat bermimpi melihat seorang wanita yang membantai para mertua jahat, lalu memakan hatinya. Aku dan Teh Jamila seketika melebarkan mata. Apakah jangan-jangan dia pelakunya? Haruskah aku memberitahukan gelagatnya yang aneh pada polisi? Tetapi ia pernah dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan diperiksa sidik jari, lalu dinyatakan tidak bersalah. Ada baiknya mulai sekarang kamu menjaga mulutmu agar sesuatu yang buruk tidak menimpamu, ujar Teh Jamila tiba-tiba. Maksud Teh Jamila, pelakunya bukan manusia, tapi arwah penasaran Noni Belanda, ucapnya lirih. Sementara Reni seketika menatap Teh Jamila dengan tatapan aneh, lalu menahan senyum. Seolah gestur wajahnya membantah apa yang diucapkan Teh Jamila. Entah mengapa, aku merasa jika Reni menyembunyikan sesuatu dariku. Iya Teh, aku minta maaf, ujar Reni tiba-tiba. Kalian harus tahu, jika aku telah menganggap kalian sebagai saudara kandungku, makanya aku gak mau terjadi sesuatu yang buruk pada kalian. Terima kasih Teh, ujarku dan Reni serentak. Oh iya, sebenarnya kedatanganku ke sini mau membeli kebun pisang bagian suamimu, ujarnya tiba-tiba. Loh, bukankah kemarin Teteh dan Kang Darmawan udah sepakat jika kebun pisang tersebut dibagi 3? Iya, tapi aku mau semuanya. Makanya aku mau menawarkan harga tinggi untuk membelinya. Dahiku mengernyit mendengar ucapannya. Padahal beberapa hari lalu ia mengatakan bahwa dirinya sudah cukup dengan harta yang ia miliki. Jadi sudah tak berminat lagi dengan harta peninggalan mertua. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba ia ingin memiliki seluruh kebun pisang? Lebih baik obrolkan saja dengan Hafiz dan Rio. Soalnya kami tak bisa memutuskan apa-apa. Baiklah kalau begitu, aku akan pulang dulu. Belum sempat ia melangkah, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aku segera membuka pintu lalu kulihat Nia dan anak lelakinya tengah berdiri di sana. Loh, Nia, ada apa? Aku mau melihat keadaan Almira. Setelah itu, aku mempersilahkan ia masuk ke kamar tempat anakku berbaring. Seketika ia menatap nanar
saat melihat luka di kaki anak sulungku. Tiba-tiba, Almira membuka matanya saat mengetahui keberadaan Nia dan anak lelakinya. "Ini pasti sakit ya, Neng Almira." Ia meraih kaki putriku dengan wajah bersalah. "Raka bukan sekali dua kali menjahiliku. Dia sangat nakal," ujar Almira sembari menatap tajam pada anak lelaki yang tengah memegangi ujung pakaian Nia. "Almira, saya janji akan menghukum Raka." Nia langsung melebarkan mata pada anak lelakinya. "Aku minta maaf Almira," ujar Raka sembari tertunduk dan mengulurkan tangannya. Sementara Almira seketika memalingkan wajahnya. "Nia, wajah kamu kenapa biru-biru begitu?" tanya Teh Jamila yang mengurungkan niatnya untuk pulang. Nia hanya tertunduk pilu tanpa menanggapi pertanyaan Teh Jamila. Namun, tiba-tiba ia melepaskan antingnya lalu memberikan padaku. "Aku tak bisa lama di sini. Ambillah anting ini sebagai permintaan maafku." "Gak usah Nia, aku sudah memaafkanmu. Simpan saja anting ini." Aku kembali memberikan anting tersebut padanya. "Nia, maaf, aku memotong obrolan kalian. Sebenarnya aku penasaran dengan luka lebam di pipimu." Reni menanyakan hal senada dengan pertanyaan yang diberikan Teh Jamila tadi. Saat mendengar pertanyaan itu, seketika Nia tertunduk. Tadi ia bisa mengalihkan pembicaraan, tetapi kali ini ia hanya terdiam. "Raka, kamu main dulu di luar ya," ujar Nia pada putranya. Anak lelaki yang mengenakan kaos berwarna merah bergambar Ultraman itu mengangguk lalu segera berlari keluar rumah. "Kamu jujur saja Nia, siapa yang sudah membuatmu seperti itu? Perasaan tadi luka itu belum ada. Ibu mertuaku yang melakukannya. Tadi aku mencoba merebut uang 50.000 yang ia ambil. Kamu harus melaporkan ini pada Pak RT. Soalnya ini tindak KDRT. Bukankah Pak RT sedang sakit? Sementara Bu RT kan adiknya mertuaku. Pasti aku gak akan dibela, karena mertuaku adalah orang yang pintar memutarbalikkan fakta. Bukankah waktu itu kamu kabur ke rumah orang tuamu? Ngapain kamu balik lagi sih?" tanyaku. Jujur saja aku geram jika melihat menantu teraniaya. Ayah dan ibu malah membandingkan nasibku dengan adik dan kakakku yang memiliki suami kaya raya. Lalu mereka berniat menjodohkanku dengan lelaki tua memiliki 3 orang istri jika aku meminta cerai dari Kang Gunawan. Mendengar penuturannya, aku hanya menghela napas, sementara Teh Jamila dan Reni tampak mengepalkan tangannya. Aku doakan semoga mertua jahat seperti dia segera diambil Yang Maha Kuasa, ujar Reni hingga kami semua menoleh ke arahnya. "Nia!" Sebuah teriakan setinggi 10 oktav terdengar menggelegar di depan rumah, hingga membuat kami semua terhenyak. Kulihat Nia tampak ketakutan, lalu secepat kilat mengenakan anting yang tadi hendak ia berikan padaku. Aku permisi dulu," ujarnya sembari bergegas menuju pintu. Brak! Pintu rumah dibanting dengan kencang. "Nia, ngapain kamu di sini? Padahal kerjaan rumah masih banyak," bentak Bu Esi sambil menarik tangan Nia tanpa memperdulikan kami yang tengah menatapnya. Aku cuma mau melihat keadaan Almira." "Cepetan pulang," bentak wanita yang rambutnya selalu disanggul itu sembari menarik kasar tangan Nia. "Dasar mertua jahat, gak punya etika," gerutu Reni. Bu Esi menoleh lalu melebarkan mata pada Reni, seolah isyarat agar Reni menjaga mulutnya.
Setelah itu, mereka langsung bergegas pergi. Setelah itu, Teh Jamila langsung pamit. Begitu pula dengan aku yang juga langsung pamit, sambil menuntun kedua anakku. Keesokan paginya, terdengar suara ribut di depan rumah. Suamiku yang tengah sarapan sebelum berangkat bekerja langsung berhenti menyuapkan nasi goreng buatanku ke mulutnya. Ia langsung bergegas keluar rumah saat terdengar suara ribut para tetangga. Karena penasaran, aku juga langsung keluar rumah. "Ada apa ini?" tanyaku. "Ibuku hilang dari tadi malam," ujar Gunawan suami Nia. "Loh, perasaan kemarin saya masih lihat dia." "Iya, semalam ibu mau ke warung, tapi nggak balik-balik lagi sampai sekarang," ujar Nia. "Kamu sudah mencarinya ke rumah saudara atau tempat yang biasa didatangi ibu?" tanya suamiku pada Gunawan. "Sudah, Kang, tapi mereka nggak ada yang tahu." "Pak RW, tolong kerahkan warga untuk mencarinya. Saya sangat khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada kakak saya," ujar Bu RT. Setelah itu, suamiku turut mencari Bu Esi hingga memutuskan tidak masuk kerja. Begitu pula dengan Rio dan warga lainnya. Sementara aku hanya terdiam mematung, memikirkan hilangnya Bu Esi karena teringat dengan apa yang menimpa ibu mertua. Selain itu, aku juga teringat ucapan Reni kemarin. Semuanya terasa serba kebetulan. Hingga siang hari, mereka masih melakukan pencarian. Tetapi Bu Esih masih juga belum ditemukan. Saat hendak ke warung, kulihat PRW dan para warga berkumpul di pos ronda. Mereka tampak kelelahan setelah mencari Bu Esih. "Apakah kalian sudah mencari ke kebun terbengkalai milik orang Belanda itu?" Aku memberanikan diri untuk bertanya. Seketika mereka semua bergidik ngeri saat mendengar pertanyaanku. "Kenapa tiba-tiba kamu menduga jika Bu Esi ada di sana?" tanya Pak RW tiba-tiba. "Kan siapa tahu aja, Pak. Entah mengapa saya tiba-tiba teringat yang terjadi pada mertua saya." Pak RW langsung terdiam memikirkan ucapanku. Lalu setelah itu, mengajak semua warga menuju tempat tersebut. "Ayo mari Mar, kita ikut ke sana," ajak Nia. Aku mengangguk dan jalan bersamanya. Setibanya di sana, kami semua langsung terhenyak saat melihat jenazah Bu Esi di rumah kosong tersebut. Kondisinya yang sama persis seperti ibu mertua, membuat jantungku seakan terlepas dari tempatnya. "Astagfirullah, Ibu. Siapa yang melakukan semua ini, Bu?" Tangis Gunawan pecah di samping tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa. Sedangkan kami semua bergidik ngeri saat melihat kondisinya yang begitu tragis. Terdapat luka sayatan di bagian perutnya, sementara isi perutnya telah terurai keluar. Kondisi Bu Esi sama persis seperti yang terjadi pada ibu mertuaku, yaitu organ hatinya hilang. "Nia, apa ini ulahmu?" tanya Gunawan sembari menatap Nia penuh curiga. Sementara beberapa warga seketika menoleh ke arah Nia yang sejak tadi menatap jenazah mertuanya dengan tatapan pilu. Kenapa Akang malah tiba-tiba menuduhku? Semua orang juga tahu jika kamu dan ibu mertuamu itu tak pernah akur." Para warga tampak ikut-ikutan menuduh Nia. "Pelakunya pasti orang yang sama dengan pembunuh mertuaku. Sepertinya bukan Nia pelakunya," ucapku. "Tolong segera laporkan hal ini pada polisi, Pak. Pelakunya harus segera ditangkap," ujar Gunawan pada Pak RW. "Apakah kamu tidak tahu jika kedua orang polisi yang melakukan penyelidikan terkait kematian mertuanya Marimar kini masuk rumah sakit karena kecelakaan?" Kami semua seketika terhenyak saat mendengar ucapan Pak RW.
Apa yang dikatakan Pak RW benar? Saya kemarin menemui mereka di rumah sakit. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka diganggu arwah noni Belanda. Setelah menyelidiki rumah ini, mereka bercerita jika noni Belanda itu menempel di kaca mobil, hingga akhirnya mobil mereka hilang kendali dan menabrak pohon. Tiba-tiba Kang Darmawan datang dan menyahuti obrolan kami. Saat mendengar ucapan Kang Darmawan, semua orang tampak bergidik ngeri, sambil celingukan ke arah rumah Belanda yang terkenal angker itu. Ayo kita semua harus segera membawa jenazah Bu Esi, lalu segera mengurusnya, ujar Pak RW yang juga tampak sesekali bergidik ngeri, sembari celingukan ke arah rumah kosong. Para warga mengangguk, lalu segera membantu Gunawan membawa jenazah Bu Esi. Sementara Nia tampak bercucuran air mata sambil berjalan mengikuti suaminya. Aku langsung berjalan di sampingnya dan meraih tangannya. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan mengiba. Bukan aku pelakunya, Mar. Aku tahu, Nia. Aku mengusap lembut pundaknya. Setelah itu berjalan bersamanya. Seketika fokusku tertuju pada Kang Darmawan. Tiba-tiba aku menyadari mengapa tiba-tiba dia ada di bersama kami. Sejak kapan Kang Darmawan ada di sini? Aku langsung berjalan mendekatinya yang tengah berjalan bersama suamiku. Tadi saya mau menemui Hafiz, lalu gak sengaja melihat kalian semua berjalan menuju rumah kosong. Apa ada yang penting, Kang? Tanya suamiku. Tadinya Akang mau nyeritain soal polisi yang kecelakaan itu. Sekalian mau membahas jika pelakunya adalah hantu noni Belanda, pemilik rumah kosong tadi. Ia memelan suaranya. Aku mengernyitkan dahi mendengar ucapannya. Rasanya sangat bingung, harus mempercayainya atau tidak. Beberapa saat kemudian, jenazah Bu Esi telah tiba di rumahnya. Lalu para warga berkumpul untuk membantu mengurus jenazah sesuai syariat Islam. Tampak Bu Ustadzah dan para wanita yang biasa memandikan jenazah telah datang. Sementara para lelaki menuju area pemakaman untuk menggali kuburan. Kulihat Nia dan Gunawan tampak terus menangis terseduh-seduh. Aku bisa mengerti apa yang mereka rasakan, karena aku dan suamiku belum lama ini berada di posisi mereka. Nia, aku pamit dulu ya, kasihan anak-anakku. Aku pamit sembari mengusap lembut pundaknya. Sementara suamiku tampaknya masih ingin menenangkan Gunawan. Ia mengangguk, lalu aku segera bergegas pulang. Setibanya di rumah, kulihat Reni tengah bersama kedua anakku. Alhamdulillah ada kamu, Ren. Padahal tadi aku buru-buru pulang karena khawatir dengan mereka. Bu Esi meninggal ya? Aku tadi mendengar suara pengumuman dari speaker masjid. Aku mengangguk, lalu menyuruh anak-anak untuk bermain di halaman agar tak mendengar obrolan kami. Iya, Ren, kondisinya sama persis dengan ibu. Aku berkata lirih sembari bergidik ngeri. Alhamdulillah ya, satu persatu mertua jahat telah lenyap dari dunia ini, ucapnya sembari tersenyum aneh. Mataku membelalak saat mendengar ucapan Reni. Lagi-lagi gelagatnya begitu mencurigakan. Ren, bukan kamu kan pelakunya? Hahaha. Lagi-lagi Teh Marimar mencurigaiku. Ia malah tertawa saat aku menuduhnya. Sebenarnya aku ingin melenyapkan semua mertua jahat dari dunia ini. Hanya saja aku tak mampu. Wajah Reni terlihat aneh. Ia tampak menatapku tanpa ekspresi. Lalu setelah itu menyeringai dengan tatapan dingin. Istighfar, Ren. Kamu jangan bicara sembarangan. Hahaha. Akhirnya aku bisa terbebas dari belenggu batin yang selama ini menyiksaku. Hahaha.
Reni tampak tertawa puas seolah telah kehilangan kewarasannya. Astagfirullah Ren, nyebut. Kamu jangan seperti itu. Aku jadi takut. Setelah itu, ia melirik ke arahku lalu menatap tajam hingga membuat dadaku berdegup kencang. Setelah itu, ia langsung bergegas meninggalkanku. Mau kemana Ren? Teriakku. Ia tak menjawab pertanyaanku, tetapi malah mempercepat langkahnya. Karena khawatir, aku bergegas mengikutinya. Wahahaha. Sepanjang perjalanan, ia terus tertawa hingga membuat para warga memandangnya sembari mengernyitkan dahi. Meskipun merasa aneh dengan sikap Reni, aku segera kembali untuk memantau anak-anakku yang tengah bermain di halaman. Sikap Reni semakin hari semakin aneh dan memprihatinkan. Aku sangat khawatir jika kejiwaannya terganggu, karena aku sangat peduli padanya dan telah menganggapnya sebagai adik kandungku sendiri. Bosan mau nonton TV aja, ujar anak-anak sembari berlarian ke kamar mandi untuk mencuci tangan lalu segera ke ruang televisi. Aku segera berhenti termenung, lalu menutup pintu dan bergegas mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah mengerjakan semua pekerjaan rumah, kulihat suamiku pulang dengan wajah pilu. Aku langsung meraih gelas lalu mengisinya dengan air putih. Setelah itu memberikan padanya. Jenazah Bu Esi sudah dikuburkan, Tanyaku sembari menyodorkan segelas air putih tadi. Ia langsung meraih segelas air putih dari tanganku lalu meneguknya hingga habis. Sudah, jawabnya sembari mengelap keringat di wajahnya. Menurut AA, apa benar pelakunya adalah hantu Nancy? AA juga bingung. Ia tampak tertunduk pilu. Setelah itu, aku menceritakan tentang gelagat aneh Reni. Bahkan saat ia tertawa sepanjang jalan, hingga membuatnya seperti kehilangan kewarasan. Apa jangan-jangan Reni pelakunya ya? Tanyanya tiba-tiba, sembari menatap tajam ke arahku. Entahlah, aku jadi semakin bingung. Ngomong-ngomong, kamu sudah masak? Aku menggeleng saat mendengar pertanyaannya. Maaf, aku belum sempat belanja. Ya sudah sana masak. AA udah mulai lapar. Aku mengangguk, lalu bergegas menuju warung tetangga. Saat di perjalanan, aku mendengar suara ibu-ibu yang tengah mengobrol di pos ronda. Mantuku si Komala, malesnya minta ampun. Seharian cuma main HP aja. Kulihat Bu Rukma sedang menjelekan menantunya, ditemani dua sahabatnya, Bu Siatun dan Bu Sukmajaya. Mantuku sih rajin, tapi pelitnya minta ampun. Masa kalau anakku mau ngasih uang harus melalui tangannya? Kan malas. Bu Siatun menyahut. Yang paling parah itu menantuku, beranak terus kayak kelinci. Mantu kalian sih mending karena masih kerja. Lah mantuku bisanya cuma ngabisin duit anakku. Astagfirullah buruk. Bu Siat, busuk. Apa kalian gak bosan gibahin menantu terus? Tobat Bu Ibu. Aku yang selalu kepanasan tiap kali mendengar mertua yang menjelekan menantunya langsung menyahut. Kami bukan gibah, tapi sedang curhat. Daripada dipendem, bikin darah tinggi. Mereka bertiga menyahut serentak. Si Komala ibu katain malas. Bukannya tiap subuh dia udah ke pasar buat jual nasi uduk ya? Lalu dia main HP. Dia itu nulis novel Bu. Nyamber aja kamu, kayak petasan, ujar Bu Rukma. Ia tampak kesal karena aku membelanya. Buruk, Bu Siat, busuk. Saya cuma ngasih saran aja. Kalian jangan jadi mertua jahat. Takutnya dapat nasib sama seperti mertuaku juga Bu Esi. Seketika
Mereka langsung melebarkan mata padaku. Jangan-jangan kamu ya pelakunya? Mereka menatapku penuh selidik. Pelakunya itu Nancy. Dia sangat membenci mertua jahat. Coba deh kalian inget-inget bagaimana cara mertuanya Nancy meninggal. Seketika mereka terdiam saat mendengar ucapanku. Mata mereka melirik ke atas. Tampaknya mereka tengah mengingat kejadian yang telah lampau. Tiba-tiba mereka bergidik ngeri lalu berlarian meninggalkanku. Jadi sekarang Teteh sudah percaya kalau pelakunya adalah Nancy. Aku yang tengah menertawakan para mertua tukang gibah tadi seketika terhenyak, lalu menoreh ke arah suara. Loh, Ren, sejak kapan kamu di sana? Sejak Teteh mengatakan pada mereka bahwa pelaku yang membunuh para mertua jahat adalah Nancy, si noni Belanda pemilik rumah kosong yang memiliki dendam pada para mertua jahat. Menurut kamu sendiri, siapa pelakunya? Ia tiba-tiba terdiam, lalu tiba-tiba menaik turunkan bahunya. Mungkin benar pelakunya adalah Nancy? Jawabnya tiba-tiba. Bukan kamu? Hahaha. Ya bukanlah. Mending kamu jujur saja sama Teteh. Bukankah Teteh sudah menganggapmu sebagai saudara kandung? Kenapa? Teteh mau melaporkan aku ke polisi? Laporkan saja, aku gak takut. Ia langsung melenggang pergi. Aku gak yakin jika kamu pelakunya. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, tapi kamu adalah adikku. Kamu tak mungkin melakukan hal sekeji itu, iya kan? Ia hanya menyeringai, lalu menatapku dengan tatapan aneh. Sudahlah Teh, jangan bahas itu terus. Mending kita ke rumah. Aku mau ngasih ikan nila dan sayuran. Aku mengangguk, lalu berjalan mengikutinya. Setibanya di sana, Reni langsung meraih, menaburkan pakan ikan di kolam. Lalu ikan-ikan itu langsung berdatangan. Di saat itulah Reni meraih jaring kecil yang memiliki gagang. Lalu dengan sekatan ia menangkap 2 ekor ikan nila berukuran besar itu. Hati-hati terpeleset Ren, biar aku saja. Pegangin kresek besar itu Teh. Hati-hati kena siripnya. Aku membuka kantong kresek besar. Lalu Reni langsung memasukkan ikan nila tadi. Makasih Ren. Kalau gitu aku pulang dulu. Mau goreng ikan ini. Ayo kita petik sayuran dulu. Kebetulan udah waktunya dipanen. Ujarnya sembari berjalan menuju kebun. Tangannya begitu cekatan memetik kangkung, cabai rawit, dan tomat. Ia memang sangat rajin menanam kembali semua sayuran yang beberapa waktu lalu telah habis dijual ke pasar. Hingga sayuran di halaman rumah ini tak pernah ada habisnya. Teteh kalau mau sayuran cabai rawit, tomat, bawang daun, dan semua yang ada di sini jangan sungkan-sungkan. Teteh juga memiliki hak yang sama denganku. Terima kasih Ren. Aku menerima sayuran yang ia berikan sembari membalas senyumannya. Aku terkejut dan menoleh secara spontan saat mendengar suara batuk dari arah rumah. Lalu seketika bulu kuduku meremang saat melihat dari kaca jendela sekelebat bayangan hitam melintas. Ren, Rio ada di rumah. Tubuhku mulai gemetaran. Sementara semua bulu di tubuhku terasa meremang. Gak ada. Dia sedang pergi entah kemana. Terus yang tadi batuk siapa? Paling juga ibu. Dahiku mengernyit mendengar ucapannya. Ia tampak tenang saat mengucapkannya, tanpa rasa ngeri sedikit pun. Ren, kalau ngomong jangan sembarangan. Aku serius. Ibu memang sering menampakkan diri. Seketika aku langsung bergidik saat mendengar penuturannya. Kamu gak takut, Ren? Enggak, aku lempar dengan panci.
Dia langsung hilang. Beda dengan saat masih hidup, ibu jauh lebih mengerikan. Aku kembali bergidik mendengar ucapannya, lalu bergegas mengambil ikan nila dan sayuran tadi, lalu segera pulang. Sepanjang perjalanan, aku berkali-kali bergidik memikirkan gelagat Reni. Bisa-bisanya dia betah tinggal di rumah itu, bahkan tak merasa takut dengan penampakan hantu ibu mertua. "Ke warung sayur atau ke Bogor?" tanya suamiku setibanya di rumah. "Tadi di jalan aku ketemu sama geng mertua toksik yang sedang bergibah. Lalu aku ceramahin mereka biar pada tobat. Setelah itu aku bertemu dengan Reni. Lalu aku diajak ngambil ikan nila dan sayuran. Ya udah, cepetan masak sana. Aa dan anak-anak sudah lapar banget." Aku mengangguk lalu bergegas ke dapur, membersihkan ikan nila, lalu membuat bumbu marinasi. Beberapa saat kemudian, goreng ikan nila dan oseng kangkung beserta sambal terasi telah siap dihidangkan. Saat malam tiba, aku menidurkan anak-anak. Lalu setelah mereka terlelap, aku segera ke kamar, menemui suamiku yang telah lebih dahulu pergi ke alam mimpi. Setelah sholat isya tadi, ia sempat mengatakan jika ia sangat mengantuk. Setelah makan ikan nila beserta oseng kangkung yang kusajikan, 2 menu tersebut memang dikenal sebagai obat tidur alami. Apalagi suamiku berkali-kali nambah, hingga pantaslah ia tampak mengantuk setelah selesai makan. Saat hendak berbaring ke tempat tidur, tiba-tiba ku dengar suara burung hantu yang membuat bulu kuduk seketika meremang. "Jurik Walanda! Tolong, ada jurik!" Terdengar suara teriakan seseorang disertai derap langkah yang cepat. Tampaknya orang tersebut tengah berlari ketakutan. Jurik Walanda adalah hantu Belanda, karena sebagian orang Sunda, jika menyebut kata berawalan huruf B diganti huruf W. Contohnya Belanda menjadi Walanda, belerang menjadi warirang, bidadari menjadi widadari. Aku menoleh keluar jendela, lalu kulihat seorang lelaki mengenakan penutup wajah khas maling, tengah berlari terbirit-birit sembari berteriak ketakutan. Tampaknya ia maling amatiran yang aksinya digagalkan oleh hantu. Aku langsung bergegas membangunkan suamiku, tapi ia tak juga bangun. Maka kuputuskan untuk berbaring dan menutup mata. Meskipun sebenarnya aku sangat penasaran, mengapa lelaki tadi menyebut hantu Belanda, padahal sebelum kematian ibu mertua juga Bu Esi, teror hantu Belanda itu tak pernah terdengar di kampung ini. Keesokan harinya, saat aku hendak ke warung, tiba-tiba terdengar para tetangga yang tengah membahas hantu Belanda itu. "Semalam saya mau buang air kecil, tiba-tiba saya lihat kuntilanak hamil berambut pirang. Saya terkejut dong. Lalu langsung kembali ke rumah sampai terkencing di celana," ujar Bu Siatun hingga membuat yang lainnya tertawa terpingkal-pingkal. "Apa Bu Siat bilang? Kuntilanak hamil?" Aku langsung menyahuti obrolan mereka. Marimar, enak saja kamu manggil saya Bu Siat. Panggil saya Bu Atun." Ia tampak bertolak pinggang sembari melebarkan matanya. "Sudah mah Bu Siat. Lalu semalam terkencing di celana." Tawa yang lainnya semakin pecah saat aku memanggil Bu Siatun dengan Bu Siat. Bagi orang sini, Bu Siat memiliki arti yang sangat menjijikan dan menggelikan. Jadi pantaslah jika dia marah. Awalnya aku tak berani memanggilnya seperti itu, tetapi sejak ia sering bersikap semena-mena pada menantunya, aku jadi sering mengatainya Bu Siat. Ya sudah, saya ulangi sekali lagi. Apa benar semalam Bu Atun melihat kuntilanak hamil dan berambut pirang?
Iya, dia rambutnya pirang, perutnya sudah sedikit buncit, kayak hamil 5 bulanan. Sebenarnya semalam saya sempat melihat orang yang kayaknya maling. Dia lari sambil teriak curi Walanda, ujarku. Seketika mereka bergidik saat mendengar ucapanku. Kenapa si Nancy neror kampung ini lagi ya? Perasaan dulu ia sudah tak berani lagi gentayangan setelah Kisansa memegang rumahnya dengan kesaktiannya. Tanya buruk mana? Saat mereka tengah bertanya-tanya, entah mengapa aku malah memikirkan ucapan Bu Siatun tentang kuntilanak yang ia lihat. Ia mengatakan bahwa kuntilanak tersebut tengah hamil. Bukankah menurut cerita Bu Halimah, Nancy meninggal bukan dalam keadaan hamil? Entah mengapa, aku tiba-tiba mencurigai Reni. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Hilangnya Hati Ibu Mertua. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.